Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Saudara masih dalam serial soal keuangan ya. Haleluya. Saya ingin berbicara tentang sebuah sikap yang berhubungan dengan keuangan, yaitu sikap hidup yang pelit. Haleluya. Beberapa saudara ya mungkin tertawa waktu mendengar judul khotbah ini, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti bahwa sebetulnya banyak orang di luar sana yang berpendapat bahwa pelit adalah sebuah karakter yang negatif, saudara. Benarkah itu, saudara? Ya, dan biasanya orang yang pelit tidak disukai oleh banyak orang. Ya, orang yang pelit tidak suka berbagi kepunyaannya dengan orang lain. Bahkan seseorang yang bisa bersikap pelit terhadap dirinya sendiri, biasanya ya merasa sayang untuk dirinya sendiri. Sampai pakaiannya sudah lusuh gitu, mau beli buat pribadinya saja dia bilang sayang beli, saudara ya. Padahal kita tahu pakaian itu adalah kebutuhan pokok, kan gak harus mewah. Tapi saudara, itu adalah kebutuhan buat kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita tidak kikir ya, tetapi justru memberi dengan hati yang rela. Ajaran ini tentunya tercermin dari teladan kehidupannya pribadi Yesus sendiri. Nah, saudara terkasih, melalui poin-poin yang di bawah ini yang saya ingin bagikan kepada saudara menjadi bahan perenungan. Apakah kita orang yang pelit ya? Dan kita juga bisa memahami pola pikir tentang apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki buat kita. Oleh sebab itu, langsung saja kita renungkan poin-poin ini. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Poin perenungan yang pertama yaitu apakah pelit tidak membuat Anda berkecukupan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi pelit tidak membuat Anda berkecukupan. Ya, banyak orang yang datang kepada saya dan bercerita, saudara terkasih dalam Tuhan, ya dia bangga dengan kepelitannya, saudara, ya. Oh, dia bersaksi ya bagaimana ada orang minta tolong dia nggak mau peduli, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang ini cenderung bahkan dia bilang dalam kesaksiannya dia berbohong ya waktu dia diminta pertolongan sama orang-orang tersebut. Dan dia selalu beralasan, saya sendiri masih kurang, mengapa saya harus membantu mereka? Jadi saudara, coba bahan perenungan kita pikirkan, apakah kikir sama dengan hemat ya? Dan ya, saya juga pengen kasih tahu sama saudara, sebetulnya dalam kitab Amsal itu pasal 11 ayat 24 dengan jelas mengajarkan kita, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, memang kalau kita memberi berarti mengorbankan sesuatu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, bukankah untuk tidak khawatir akan hari esok. Bersikap pelit tidak menjamin keamanan finansial seseorang. Karena Tuhanlah yang berkuasa untuk jalan hidup setiap kita. Haleluya. Ya, menjadi kaya di sini bahkan tidak melulu ya, tidak harus ya mengenai harta atau materi. Tuhan bisa memelihara hidup saudara dan saya lewat berbagai cara. Dan bahkan ketika kita bisa memberikan sesuatu, baik itu uang, tenaga, waktu, perhatian, hati kita pasti akan diliputi sukacita yang meluap-luap. Sebaliknya, ketika saudara dan saya butuh pertolongan, ada aja ya saudara-saudara seiman kita atau orang di luar sana yang mau membantu kita. Jadi kita harus belajar bahwa ketika kita memberi, kita justru merasakan sebuah sukacita. Kita merasakan kelegaan karena kita juga dapat ya ditolong oleh banyak orang ketika kita memerlukannya. Ya, selain itu pengertian kaya juga saudara
mencakup hikmat yang kita dapatkan seiring usaha kita mengatur keuangan secara bijak. Dengan hikmat ini, saya tidak pernah merasa atau kita tidak akan pernah merasa lagi, percayalah, kekurangan. Dan label pelit yang melekat pada diri kita pun perlahan-lahan pasti akan dipulihkan. Haleluya. Oleh sebab itu, poin yang pertama, pelit tidak membuat Anda berkecukupan. Haleluya, karena berkat itu datang dari Tuhan. Lalu hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah berilah seperti untuk Tuhan. Wah, ini lebih berat lagi, Pak. Saudara, nanti dulu kita dengar penjelasannya ya. Haleluya, haleluya. Saya merenungkan dan membagi ada dua kategori orang, yaitu yang pertama, ya, banyak orang yang berpendapat seperti ini. Orang yang layak diberi dan orang yang tidak layak diberi. Ini dulu saya, saudara ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ketika kita punya prinsip seperti itu, kita akan membeda-bedakan. Kalau kita menganggap dia sahabat dekat, wah, dia layak menerima kemurahan hati kita. Tapi kalau bukan sahabat atau orang-orang yang tidak dekat dengan kita, tidak kita anggap dekat, tidak layak menerima kemurahan hati kita. Ternyata saudara, kalau kita punya pemikiran pandangan seperti ini, berlawanan dengan pola pikir Yesus yang Yesus lakukan dalam kehidupan di dunia ini sehari-hari. Sebab Yesus memberi dengan segenap hati dan tanpa melihat status orang-orang tersebut yang ditolongnya. Baik itu orang berdosa, baik itu orang saleh, baik itu orang yang penyakitan, baik bangsawan, baik nelayan, baik orang miskin dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dari sebuah teladan kehidupan Yesus ini sebetulnya mengajarkan kita tentang sebuah pola pikir yang ada dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, sebetulnya Yesus ingin memberi, ya, seperti kita juga memberi untuk Tuhan. Ya, Yesus mengajarkan kita kalau kita memberi, kita harus memberi seperti untuk Tuhan sendiri. Nah, seringkali dalam pikiran kita bertanya, bagaimana mungkin saya memberi sesuatu untuk Tuhan, sementara yang menerima pertolongan saya adalah manusia. Haleluya, haleluya. Saudara percayalah, ketika saudara memberi, ya, kepada seseorang, anggaplah Anda sedang mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya kepada hidup saudara. Bersyukurlah karena kebutuhan Anda setiap hari, ya, masih dicukupkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita belajar mengucap syukur tentang apa yang kita miliki, kita mulai bisa melihat kebutuhan orang-orang lain pun di sekitar kita, kita tolong mereka. Dan saya memikirkan tentang hal ini, bahwa kalau kita bisa melakukannya pasti akan menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya hati kita sendiri. Nah, saudara, tantangannya pasti ada, ya, terutama dalam hal memberi atau menolong orang yang tidak kita sukai, bukan? Nah, di saat seperti itu rasanya kepingin kikir saja, saudara. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah pelit kepada kita juga. Tuhan tidak pernah kikir kepada kita. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita dan tidak jarang menolong kita melalui orang lain juga. Dengan pemikiran ini, saya berharap bahwa dapat membuat kita lebih mudah menolong orang lain yang membutuhkan. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir, kalau kita memberi, memberilah dengan bijaksana. Wow, haleluya. Seringkali kita bersikap pelit dengan alasan saya tidak punya uang atau saya tidak punya waktu. Hal seperti ini klise, saudara, ya, dan semacam sebuah pembenaran bagi kita untuk bersikap kikir. Pertanyaannya sekarang, ya, apakah dengan memberi berarti memberikan segala yang kita miliki sampai kita tidak memiliki apapun? Tentu tidak, bukan? Haleluya. Tuhan ingin kita memberi dengan bijaksana. Sekali lagi saya ulang, Tuhan ingin kita memberi dengan kebijaksanaan.
Mari kita lihat apa yang ditulis dalam Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak cukup dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Haleluya, haleluya. Dan saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, alangkah baiknya jika kita merencanakan segala sesuatu yang hendak kita capai. Ketika kita mau belajar memberi, yang tertanam dalam benak kita, saya tidak boleh dulu terlihat pelit. Ya, namun yang terjadi kemudian malah keuangan pribadi kita jadi berantakan kalau cuma sampai di situ. Nah, tentunya harus ada langkah bijak yang berikutnya. Ya, dan kabar baiknya kita tetap bisa memberi dengan sebuah perencanaan. Ya, contoh dalam hal membangun keuangan, Anda bisa menyisihkan sekian persen dari pendapatan Anda untuk membantu orang yang sekiranya membutuhkan. Dengan kata lain, uang yang Anda berikan berasal dari anggaran yang telah saudara alokasikan tersebut. Dan percayalah saudara terkasih dalam Tuhan, dalam waktu Anda menyusun semuanya ini, ya, kegiatan Anda dalam sehari, seminggu, bahkan sebulan, jadi Anda juga tahu untuk kapan saudara bisa menolong orang-orang yang membutuhkan tersebut. Dengan memperencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan tulus dan bijak, sukacita pun pasti akan melingkupi setiap kita. Haleluya. Saudara, terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ingat bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang pelit. Oleh karena itu, berjuanglah memberi buat Tuhan dengan belajar mengatur hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan khawatir akan hidup kita. Percayalah bahwa memberi lebih indah daripada menerima. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Jangan jadikan kami pribadi-pribadi yang pelit, apalagi sampai kikir. Dijauhkan di antara kami, tapi kami percaya dengan kami selalu memberi seperti kami memberi untuk Tuhan. Tingkap langit akan terbuka dan Tuhan tidak akan pernah menelantarkan hidup kami. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau menginginkan kami memang menjadi saluran berkat di saat kami diberkati. Materaikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema, dan mengubahkan pola pikir bahkan tindak kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.